Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini hari Senin ya, tanggal 10 Januari 2021. Kembali berjumpa dengan saya Hersbuna Arif. Dan saya Agi Beta, kembali menjumpai Anda dari meja redaksi Forum News Network. Apa saja berita kita hari ini, Mas Hersu? Ya, karena acara kita ini membaca berita di balik berita, makanya penting sekali buat kita untuk membuat list berita-berita yang bakal hit dan bagaimana kita membacanya. Saya kira yang pasti masih jadi trending topik, jadi pembicaraan publik. Meskipun saya menyebutnya ini sebenarnya ini penting nggak penting gitu ya. Harusnya maksud saya berita-berita semacam ini ke depan nggak perlu muncul lagi, yakni soal penghinaan atau penodaan agama oleh Ferdinand Hutahian. Karena pagi ini menurut rencana kan dia akan dipanggil oleh Mabes Polri, Barreskrim Mabes Polri, dan dia menyatakan akan hadir. Ini pernyataan dia. Jadi saya kira ini yang sangat menarik beritanya. Dan kemudian juga kalau saya lihat di media ini ada tanda-tanda bahwa Pak Jokowi dengan Bu Mega ini sudah mulai bersimpang jalan ini. Ini mulai kelihatan dari soal pencalonan Ganjar Pranowo yang ini sebenarnya nggak perlu kita baca di berita di balik berita juga udah tahu bahwa Ganjar Pranowo ini didukung oleh Pak Jokowi, kan gitu ya. Setidak-tidaknya kemarin ada menyebut Pak Jokowi itu berkali-kali juga dalam pekan 2 bulan ini ke Jawa Tengah gitu. Terus kemudian relawannya Ganjar itu kan itu juga relawannya Pak Jokowi itu yang menjelaskan Jokowi mengapa bisa masif banget di seluruh Indonesia gitu. Terus soal gubernur DKI kan ada upaya mendorong Gibran untuk menjadi gubernur DKI pada tahun 2024, tapi PDIP lewat Hasto juga langsung mematahkannya, yang menyatakan bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya dulu di Jawa Tengah gitu. Ini kelihatannya tanda-tanda ya dari situ beda sekali agenda kepentingan dua orang yang bersekutu antara petugas partai dengan ketua umum partainya ini. Itu. Yang lain apa Mbak kira-kira yang sangat menarik juga? Iya, yang menarik juga ini soal minyak goreng nih Mas Hersu. Minyak goreng ini belum selesai juga, walaupun katanya sudah dibanjiri dengan operasi pasar dengan minyak yang harga 14.000 itu, tapi tidak kelihatan ada barangnya itu di pasaran. Dan kemudian juga dijanjikan akan segera, katanya pekan lalu, katanya minggu depan, berarti pekan ini kalau minggu depan ya, bahwa akan ada operasi pasar besar-besaran. Dan kemudian juga diketahui bahwa ternyata harga minyak goreng di Malaysia sebagai salah satu penghasil CPO terbesar, sama seperti Indonesia ya, kita pertama dia kedua, ternyata jauh lebih murah daripada harga minyak goreng di Indonesia. Kalau di sana disebutnya minyak masak ya, dan minyak masaknya jauh sekali harganya Mas Hersu. Itulah kurang lebih list dari meja redaksi kita. Yes, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat skala perbandingan urgensinya itu soal harga minyak goreng dan harga kebutuhan pokok lain, kan bukan hanya minyak goreng nih yang masih belum stabil juga ya, itu jauh lebih penting dibandingkan dengan berita Ferdinand Hutahian ya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak ada kaitannya dengan agama apapun, tidak ada kaitannya dengan kelompok manapun atau pendukung siapapun, apakah oposisi atau pemerintah. Sama nih nasibnya kalau nggak punya duit ya bakal susah hidupnya gitu. Tapi bagaimanapun kita ngelihat mood publik ya, ini aneh kadang-kadang kita yang ngelihat mood publiknya itu. Mood publik memang lagi membicarakan soal Ferdinand Hutahian. Mari kita bahas soal Ferdinand dulu ya, biar kita mengikuti. Ini soal keadilan Mas Erso. Kalau menurut saya sama pentingnya nih soal FH ini. Oh iya, sama pentingnya ya. Tapi menurut saya kalau perut lapar, sama sih ya. Oke. Saya ralat deh kalau kayak gitu. Perut lapar, perut kosong itu bisa membuat orang ngamuk. Kasus Ferdinand Hutahian ini kalau tidak ditangani dengan benar juga bisa membuat orang ngamuk juga. Jadi muncul keonaran gitu ya. Iya. Dan keonarannya kelihatannya begini. Ketika perut lapar atau nggak bisa beli apa-apa, barang-barang jadi mahal, dan lihat orang seperti Ferdinand, nah bisa ngamuk. Jadi makin ya. Ya. Dan saya kira ini kelihatannya sejauh ini polisi memahami sense of urgency itu, gitu ya Mbak ya. Di bawah dia betul. Memproses dengan serius. Hari ini kan seperti kita sebut tadi, dia
diperiksa ya, dipanggil ya Mbak ya, dan Ferdinand juga menyatakan bahwa dia akan datang, dia akan mengklarifikasi karena berita-beritanya dipelintir oleh orang lain. Ini jenis bener nggak nih? Dan katanya, iya, katanya dia menyatakan akan membawa bukti-bukti kemu'alafannya begitu. Nah, ini sepertinya penting banget bagi Bang Ferdinand ini untuk menunjukkan bahwa dia sudah mu'alaf gitu. Padahal yang berkembang justru umat Islam itu bukan soal mu'alafnya. Baik mu'alaf maupun tidak mu'alaf, agamanya apapun, kalau mencuitkan hal yang sama, itu menjadi sangat penting untuk diproses begitu ya, karena sepertinya memang ada dua Allah dan Allah dan Allah begitu. Dan kalau seandainya dia misalnya sudah Islam, malah lebih bahaya lagi Mas Ersu, karena berarti merendahkan Allah begitu kan di pihak yang lain gitu. Iya. Karena persis seperti kita kemarin kita tayangkan juga kan, dia nyebutnya itu Allah bukan Allah kan, iya kan. Jadi waktu dia memberikan kan ketika ribut pertama, dia kemudian memberikan klarifikasi dan dia nyebutnya itu Allahku gitu kan gitu ya. Jadi artinya itu menunjukkan bahwa dia bukan seorang Muslim. Kalau seorang Muslim dia nggak menyebutnya dengan kata Allah gitu kan. Dan juga yang seperti Anda kemarin tunjukkan Twitter dia pada bulan Desember tahun 2021 ya, dia masih menggunakan kata puji Tuhan gitu ya. Tapi mendadak tiba-tiba dia sekarang dan kemudian kalau dia sholat ya Mas Ersu, kita kalau sholat itu semua bacaan-bacaan itu kan Allah begitu. Iya kan, tidak ada Allah. Jadi itu sudah otomatis lewat lidah kita itu mengucapkannya secara otomatis gitu. Tidak hanya karena sengaja dibuat, tidak. Tapi kalau buat orang Islam, ini buat saudara-saudara yang non Muslim, mengucapkan Allah itu adalah sesuatu yang keluar begitu saja, tidak pakai dipikir lagi begitu. Iya. Kita kesandung atau apa gitu, kita pasti keluar kata-kata juga begitu ya. Iya, betul. Ini tapi saya kira seperti kita sebut kemarin, ini manuver saja, siksak lah gitu dia menghindari kasus ini. Dan kenapa? Karena kalau toh dia semakin bersiksak, menurut saya malah makin banyak yang dia langgar gitu. Karena seperti Anda sebut tadi, berarti dia menghina umat Kristiani dong kalau begitu. Kalau dia menyatakan Allahku bukan Allahmu yang kuat itu. Dan ini rupanya seperti dicuitkan oleh Ketua MUI Bidang Ukhuwah. Nah, ini pas yang ngomong Bidang Ukhuwah, Kiai Khalil Nafis. Dia lewat cuitannya dia menyatakan tidak kita nggak perlu mempersoalkan apakah dia mu'alaf atau tidak mu'alaf gitu. Bukan berarti kalau orang yang sudah mu'alaf, orang Islam itu boleh melakukan penistaan semacam itu, karena itu ada istimanya, ada keputusan istimanya Majelis Ulama Indonesia, dan baru nih istimewa ulamanya tahun 2021 gitu. Dan kemudian kalau dia nganggap bahwa karena dia Muslim dia melakukan itu, karena Gus Dur juga menyatakan itu, kata dia menggunakan itu, orang pada ngamuk nih, orang NU sendiri yang pada ngamuk. Iya, makin ngamuk malah. Dan apalagi ternyata yang membela itu adalah buzzer gitu. Buzzernya adalah Denny Siregar ya. Dan kemudian cuitan Denny Siregar itu menjadi viral begitu, yang menyamakan bahwa cuitannya kenapa orang marah-marah begitu, karena toh cuitan Ferdinand ini sama saja dengan perkataan Gus Dur, ya kan? Nah, inilah yang tidak bisa diterima begitu, bahwa Gus Dur adalah seorang ulama besar, dan kemudian kalau seandainya itu dipenggal perkataan Gus Dur itu menjadi seolah-olah sama dengan Ferdinand. Padahal perkataan Gus Dur itu panjang, tidak hanya itu, dan memperlihatkan bahwa justru dari kalimatnya Gus Dur itu memperlihatkan bahwa Allah itu maha kuasa begitu, karena Allah tidak perlu dibela, tapi tidak menolak untuk dibela. Nah kan ini panjang ini artinya begitu. Sementara Ferdinand, GP Ansor misalnya, ya wajarlah kalau seandainya menolak itu. Kemudian Pak Mahfud juga menanggapi itu kan, Pak Mahfud juga menolak untuk. Terus kemudian juga Bu Lili Wahid sendiri sudah mengucapkan juga sebagai adiknya Gus Dur bahwa itu sangat tidak layak untuk dibandingkan seperti itu. Karena Bu Lili Wahid walaupun katanya dia
sebagai saksi ketika Ferdinand ini menjadi mualaf mengucapkan syahadat, tapi dia pun juga mengatakan bahwa tapi saya tidak tahu bagaimana selanjutnya karena makin kesini kok saya lihat makin tidak karuan, begitu kalimatnya Bu Lili Wahid. Nah ini kan malah makin memperlihatkan ini Mas Hersu soal kemualafannya ini bagaimana ini? Ya, lo kan nggak level lah membandingkan Gus Dur dengan Ferdinand, ini keterlaluan juga. Kalau sama-sama apel, ya yang satu apel, saya nggak mau bilang yang satunya apel busuk deh, yang satu aduh nanti pokoknya nggak selevel deh. Jangan dibandingkan dengan apel impor, apel lokal. Nah, ini juga nanti kita nggak dibilang nggak sepakat dengan produksi dalam negeri. Tapi pokoknya kita bilang ini nggak apple, ini apel tuh. Pokoknya nggak apple to apple lah nanti daripada. Iyalah. Nah, kenapa? Gus Dur ini saya kira kelihatannya sering disalahpahami ya soal pluralisme gitu ya Mbak ya. Kan narasinya selalu selama ini kalau Gus Dur itu semangatnya pluralisme, dan pluralisme itu artinya seperti yang disamakan sekarang gitu, bahwa semua agama sama. Ternyata saya pernah mendapatkan video rekaman Gus Dur ya, kalau nggak salah pernah ceramah di kalangan, kalau yang hadir itu ibu-ibu ini ya fatayat gitu kelihatannya di Malang, seingat saya kalau tidak salah, yang menyatakan nggak bisa itu disamakan satu agama dengan agama yang lain. Tuh beliau kan mengutip konsili di Vatikan dan sebagainya. Mungkin Anda pernah nonton tuh videonya ya. Jadi iya, benar kan, pernah. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi orang ada ilmunya lah soal begini. Betul. Nah, soal ilmu itu yang diabaikan, betul. Ya. Dan kita lihat memang Ferdinand bermanuver sana sini. Saya mendapatkan video gitu kalau nggak salah, ini dia mengadakan jumpa pers dan kelihatannya dengan orang NU. Saya tidak tahu, tapi wajah-wajahnya sih bukan tokoh-tokoh yang cukup prominent di NU, bukan teras di NU yang menyatakan ini. Saya kira sebenarnya kayak gini jangan diperlebar kemana-mana lah ya. Saran kita kepada Ferdinand ini, persoalan cuitan dia sendiri sudah menimbulkan persoalan besar, kemudian dia menarik sana narik sini, terus buzzer juga melakukan itu, narik sana narik sini, menyampaikan dengan Gus Dur, malah menimbulkan komplikasi ya persoalan. Dan saya juga membaca kata-katanya ini sebenarnya nggak ada masalah, tapi jadi masalah ketika digoreng sama kadrun dan menggunakan bot gitu. Nah, bot ini maksudnya robot ya. Ini sebenarnya ini seperti apa ya? Mereka menceritakan dengan kelakuan mereka sendiri kan. Nah, iya betul. Kan bukan kita yang ngomong ini. Gampang sekali kok sebenarnya untuk di tracing ini, apakah ini yang rame ini akun robot atau akun real atau jadi organik gitu. Nanti teman-teman yang ahli soal ini seperti seperti Ismail Fahmi, ya. Dia biasanya dengan mudah memetakan sebenarnya keributan ini siapa yang bermain, nanti siapa akun-akun besar mana yang main gitu. Nah, kalau sejauh ini yang selalu kita ke belakang dulu, setiap kali ada kasus-kasus kehebohan seperti ini dengan mudah dipetakan bahwa kalau buzzer pendukung pemerintah itu kebanyakan ya ada akun-akun besar mereka, tapi kemudian dimainkan dengan bot gitu ya, dengan robot. Sementara kalau akun-akun klaster penentang pemerintah ini ya memang organik. Ya siapa ya dari gini yang mau membiayain akun-akun penentang pemerintah ini? Pasti orang kan akan cenderung mendukung pengusaha, terutama pengusaha ini kan dia follow the power, bukan money. Jadi orang sebenarnya follow the money, tapi biasanya kalau pengusaha follow the power gitu ya. Siapa yang berkuasa dia ikuti, cari gara-gara lah kalau dia mau membiayai akun-akun robot. Oh iya. Iya, itu sebenarnya ada penelitiannya itu Mas Hersu dari Universitas Oxford ya, dan salah satu yang diteliti adalah Indonesia. Mungkin Mas Hersu pernah baca juga. Dan tarif buzzer di Indonesia itu antara 1 sampai 50 juta. Gitu, itu untuk buzzer yang biasa ya, yang hanya direkrut untuk sesuatu yang memang ada keperluannya gitu ya, dan kemudian itu lebih banyak dipakai oleh orang-orang politikus gitu, oleh politikus atau orang-orang yang berada di kancah politik begitu. Ada juga yang dari pengusaha. Nah, ini kita kayaknya kapan-kapan perlu nih Mas Hersu dari meja redaksi mengulas ini nih, tarif buzzer, siapa saja mereka dan sebagainya. Ada yang baru Mbak, itu kan yang dari Oxford itu ya cukup lama. Ini ada penelitian 2019 betul. Ya, ini ada penelitian terbaru tahun 2021 kemarin dilakukan oleh LP3ES, itu bekerja sama dengan beberapa
universitas di dalam negeri dan juga di luar negeri yang semakin menegaskan itu. Ini memang mainan semacam itu, dan sebenarnya tanpa kita perlu membuktikan, itu kan bisa kelihatan sekali para buzzer ini jadi semacam akun, bukan semacam akun, semacam jenjang karir gitu untuk mendapatkan posisi di pemerintahan. Media-media udah melaporkan tuh siapa saja tim ses dan buzzer yang kemudian mendapatkan jabatan di komisaris pemerintahan. Daftarnya panjang tuh, Mbak. Anda tinggal ya, betul. Anda kalau mau dan kemudian dari PDIP sendiri juga, ya dari PDIP sendiri mengatakan, Mas Hersu kan, dari salah seorang dari pejabat PDIP mengatakan bahwa harus diterima bahwa buzzer ini adalah sebuah profesi baru. Ya. Itu kalau nggak salah, seingat saya, nanti kita perlu cek lagi, namanya Profesor Hendrawan Supratikno yang menyatakan itu, bahwa itu harus dipahami bahwa ini adalah profesi baru. Kita sebenarnya gini, awalnya sebenarnya buzzer ini konotasinya positif loh sebenarnya, Mbak, karena sebelum masuk ke dunia politik ya, karena ini kan istilahnya terjemahkan pendengung. Ini biasanya digunakan untuk mempromosikan produk-produk gitu ya. Betul. Ya, jadi awalnya seperti itu. Jadi biasanya ada influencer gitu yang mengendorse gitu para publik sebuah produk, dan kemudian para pendengung ini, para buzzer ini meramaikan soal itu. Sampai pada titik ini ya itu gimmick atau itu strategi marketing gitu. Tetapi ketika dia masuk ke marketing politik, ke pemasaran politik, ini menjadi merusak gitu. Karena apa? Karena berkaitan dengan bagaimanapun pemerintah itu kan mesti menjaga menjaga independensinya, terus menjaga juga secara pengelolaan pemerintahan itu harus good governance, terutama berkaitan dengan anggaran kan. Anggaran ini kalau kemudian membiayai para buzzer menggunakan anggaran, meskipun kemudian itu dibungkus dengan nomenklatur tertentu, misalnya biasanya itu promosi produk atau apa gitu disebutnya promosi kebijakan, itu kan nggak benar. Apalagi kemudian ini juga bagian deal tawar-menawar untuk posisi di pemerintahan. Ini lebih nggak benar lagi nih, Mbak, kalau udah sampai levelnya semacam itu. Nah, saya kira saya berkali-kali ini menyampaikan mestinya yang begini-begini ini kan kasus seperti kasus Ferdinand Huta Heian, dan sekarang kasus Denny Siregar ya. Denny Siregar itu sudah dilimpahkan dari Polda Jabar ke Polda Metro Jaya, meskipun lama banget ya prosesnya, karena itu bulan Juni tahun 2021. Jadi itu lebih 2020 sebenarnya, Mas Hersu. Oh, 2020 ya? Iya. Lama banget. Seingat saya itu 2020. Jadi itu sudah lama banget. Itu tidak lama sesudah COVID masuk Indonesia ya kasusnya. Oke. Itu bulan Juli. Oke, saya mungkin bisa aja salah tahunnya ya. Tapi artinya apa? Itu nggak ditangani dengan bagus. Nah, ini kan hanya hilir ya, Mbak, sebenarnya yang saya sebut ya. Ini hilir. Kalau mau hulunya, mestinya biasanya kalau kita mau bikin kering sesuatu itu ya di hulunya, jangan di hilir. Kalau di hilir kita banjir, repot menghadangnya kalau di hilir. Tapi kalau di hulu kita jegat, itu ya biasanya bisa kita selesaikan. Hulunya di mana? Hulunya di pemerintahan, kan gitu. Meskipun pernah di KSP ya menyebutkan bahwa silakan saja diproses para buzzer ini kalau mereka melanggar hukum, dan kemudian mereka juga tidak memelihara. Tapi bagaimana kita menjelaskan ya ketika kemudian banyak di antara mereka ini menjadi komisaris, dan yang menyedihkan sekali banyak sekali komisaris itu kelihatan sekali bahwa itu hanya untuk menampung mereka karena nggak sesuai dengan kompetensi. Nggak sesuai. Benar. Anda ingat ya? Betul, dan waktu kasus salah ceramah yang ceramah dulu yang ceramah itu di PT itu di mana dia? Saya jadi lupa, Pelindo ya kalau nggak salah ya, waktu itu ribut-ribut soal ceramah radikal. Nah, salah satu kiai Dede Budiarto kalau tidak salah ya itu kan dia kan kalau Anda lihat kompetensinya nggak ada sama sekali urusannya dengan Pelindo. Itu kan pasti cuma ditempatkan untuk menjamin kesejahteraan dia gitu. Dan salah satu kiai yang pada waktu itu masuk menurut dia sebut radikal itu ada Kiai Khalil Nafis yang kita sebut Kiai NU. Iya, betul. Jadi dari situ kelihatan sekali. Nah, ini kita balik lagi, kita tidak tahu bagaimana berapa lama ini proses akan berjalan, tapi kemungkinan besar ya, saya menduga ini kalau memang dianggap cukup dipetakan gitu bahwa potensi kerawanannya sangat tinggi, saya kira mungkin akan diikuti langsung penahanan ya, Mbak ya.
Iya, iya, iya. Kemungkinan besar begitu ya Mas Hersu ya. Karena saya sih melihatnya apa yang dikatakan oleh Haris pertama, Ketua Umum KNPI itu benar ya. Haris mengatakan bahwa ketika dia dituduh bahwa dia mengada-ada gitu dan kemudian dia terlalu berlebihan atau lebay gitu, Haris mengatakan bahwa justru saya menyelamatkan Ferdinand ini begitu, karena pada waktu itu kan kita lihat sendiri berjam-jam trending topik Mas Hersu di Twitter dan kemudian tidak hanya di Twitter, di hampir semua media sosial membicarakan itu begitu. Terus kemudian masyarakat mulai marah ya. Banyak yang bernarasi lah video-video yang disebar kemudian merekam bahwa dan kemudian komen-komen di medsos itu wah saya sudah agak-agak ngeri juga karena di mana orangnya begitu harusnya dan trendingnya itu kan tangkap Ferdinand Huta Heian gitu kan ya tagarnya itu begitu. Dan kalau saya lihat sih itu cenderung organik ya dan bahkan mungkin memang organik itu kalau seandainya drone emprit mau memetakan begitu kan, kalau organik itu kan kelihatan datangnya dari semua penjuru gitu. Jadi tidak dibot di satu lokasi saja begitu kan bisa kelihatan gitu Mas Hersu. Nah, Haris mengatakan bahwa itu justru diselamatkan dengan dilaporkan ini sehingga dengan masyarakat melihat bahwa ini sudah dilaporkan, apalagi kemudian polisi gerak cepat menerima laporan tersebut, orang kemudian mengendalikan diri begitu, tidak perlu lagi. Dan kalau seandainya ada yang anarkis, buat apa? Iya betul, yang anarkis ini yang salah. Kalau seandainya terjadi anarkisme, kemudian menginginkan sesuatu yang di luar batas, gitu ya, ini justru yang salah. Toh karena polisi juga sudah menerima laporan tersebut, gitu. Walaupun kita melihat di berbagai daerah itu memang sempat terjadi demo ya, Mas Hersu, demo ya seperti biasa kalau seandainya ada peristiwa penodaan agama atau penistaan, gitu, kan memang ini ya seperti kita katakan tadi bahwa ini sesuatu yang penting. Yang lain urusan perut, tapi yang ini adalah urusan keyakinan gitu kan, dan urusan keyakinan ini sesuatu yang mutlak ya bagi kita di Indonesia yang dasar Pancasila yang pertamanya kan ketuhanan yang Maha Esa, pasti itulah yang dipegang begitu ya. Sebenarnya kalau yang Pancasila ya malah justru yang seperti ini, sesuatu yang seperti memecah belah inilah yang harusnya memang harus cepat diproses. Ini sebenarnya Bang Ferdinand menurut saya malah beruntung. Jadi dia bisa mengklirkan, kalau salah ya salah, kalau seandainya tidak salah ya tidak salah. Ya. Oke. Sekali lagi, saya mesti luruskan, bukan soal tidak pentingnya itu sebenarnya faktor Ferdinandnya yang tidak penting, kelakuan para buzzernya, tapi soal keyakinan ini sangat penting. Kalau dalam soal ini lebih penting dari soal perut. Tetapi yang perlu kita ingatkan bahwa yang begini-begini sudahlah, jangan, kenapa sih masih aja muncul hal-hal semacam ini. Kita sendiri kan sebenarnya di Islam gitu ya, kebetulan kan kita sama-sama Islam nih Mbak Agi. Itu dijelaskan kan bahwa ayatnya bahwa lakum dinukum waliyadin. Kan itu udah jelas ya, agama. Jadi nggak perlu lagi ngapain masuk wilayah-wilayah yang sangat sensitif nih. Ini memang namanya cari gara-gara itu. Kalau orang kalau orang Jawa nyebutnya cari molo, golek molo. Iya, Mas Hersu, saya jadi ingat sebenarnya Bang Ferdinand ini sudah lepas dari banyak masalah loh, dan masih untung itu tidak lapor, tidak kemudian terjadi eskalasi begitu ya, atau sesuatu yang hoax kan biasanya langsung wah dilaporkan. Kalau Bang Ferdinand ini berkali-kali hoax dan dia cukup dengan menghapus cuitannya sudah selesai. Gitu. Dia pernah mencuit itu tentang BIN, yaitu seolah-olah itu adalah data dari BIN bahwa hampir di seluruh DKI ini menjadi zona hitam. Gitu, menjadi zona hitam, yaitu yang artinya di satu kawasan itu kalau seandainya timbul satu daerah saja gitu ya, timbul 1.000 lebih kasus baru COVID, maka itu disebut zona hitam. Ini kan sangat meresahkan. Apalagi di situ dikatakan datanya dari BIN gitu di peta tersebut gitu. Dan kemudian disertai dengan cuitan, Anies ngapain mikirin yang lain-lain, mikirin transportasi, pembatasan transportasi dan sebagainya, padahal di wilayahmu ini sudah zona hitam gitu. Dan kemudian ternyata ada jawaban dari pihak BIN, dari Pak Wawan Purwanto, itu deputi berapa itu ya Mas Hersu? Nggak hafal deputinya berapa itu. Saya juga nggak hafal itu ya. Itu dia mengatakan bahwa itu bukan dari BIN, bukan data dari BIN.
Dan kemudian Ferdinand dengan enaknya tanpa minta maaf gitu ya ke Pak Anies yang sudah dia belokkan itu menjadi selain hitam petanya juga menghitamkan nama Pak Anies gitu kan. Dan Anies tidak marah, tidak menanggapi, malah justru wakilnya itu Pak Riza Patria itu yang menanggapi bahwa, dan itu pun dengan ya begitu saja begitu, bahwa itu adalah hoax, itu tidak benar gitu. Karena ya seperti karakter Pak Riza Patria kan memang tidak meledak-ledak ya, dan tidak ada menyalah-nyalahkan sama sekali. Itu, dan Ferdinand tidak ada minta maaf, dia oke, kalau itu tanggapan dari BIN, saya percaya bahwa itu adalah hoax, dan kemudian itu saya dapatkan karena memang sudah viral, alasannya sudah viral di media sosial, dan kemudian dengan ini saya hapus. Udah, dengan begitu saja selesai, tidak jadi masalah. Nah, tapi kali ini ketika dia menyebut nama Allah dan Allah, nah itulah dia, itu sudah di puncaknya lah saya kira. Ya, oke, kita tinggalkan dan biarkan polisi memprosesnya nanti, tapi kita akan follow up seperti apa perkembangannya. Oke, yang lain tadi Mbak, ada soal, saya kira harga-harga ini, soal yang berkaitan dengan perut ini. Ini apakah cuma minyak goreng atau sebenarnya kalau pemantauan Anda di lapangan juga masih harga telur dan lain-lain masih tinggi, Mbak? Masih, telur masih tinggi, Mas Hersu. Telur masih tinggi, dan kemudian telur ini juga dijanjikan bahwa pada tahun depan gitu ya, tapi memang tidak dikatakan tahun depannya apakah Januari, Februari, Maret, April gitu ya, tidak jelas gitu, hanya dikatakan bahwa tahun depan itu harga akan turun dari Kementerian Perdagangan. Tapi yang menarik Mas Hersu dari minyak goreng ini adalah karena kita memiliki perbandingan, yaitu kita sebagai negara penghasil CPO dan pengekspor CPO terbesar ya di dunia. Tadinya kan Malaysia, kemudian kita balap nih. Nah, Malaysia tetap masih tinggi, tapi harga di Malaysia 1 kilogram minyak goreng itu hanya 2,5 ringgit Malaysia. Atau kalau dikurskan dengan memakai kurs 3.400, itu nilainya hanya 8.500 per kilogram, Mas Hersu. Padahal kalau beras saja itu ya 1 kilogram liter gitu ya, dalam nilai liter, 1 liter beras itu sama dengan 0,8 kilogram gitu. Jadi 1 liter ini kan lebih kecil. Nah, lebih kecil saja itu dia nilainya segitu begitu. Nah, sementara kita 1 liternya saja itu sudah di atas 20.000 sekarang. Bahkan di Gorontalo sudah mencapai 26.000. Ini kan dahsyat sekali. Padahal HET kita itu hanya 11.000. Dan kemudian katanya ada operasi pasar sekitar 11 juta liter gitu minyak goreng digelontorkan ke pasar, tapi tidak terlihat apa-apa. Saya dari seminggu terakhir ini mencari operasi pasar minyak goreng itu yang harganya di atas HET, padahal ya 14.000 itu saya cari di supermarket, cari di minimarket, nggak ketemu barangnya, nggak ada. Dan kemudian yang lebih memang Malaysia ini gercep loh Mas Hersu. Jadi dari mulai CPO ini di tingkat dunia naik, yaitu menjadi harga di dunia naik, yaitu menjadi 1.300 sekian ya dolar per metrik ton, dari sebelumnya sekitar 600-an dolar per metrik ton, itu Malaysia sudah menggelontorkan minyak bersubsidi, kalau di sana namanya minyak masak. Jadi sudah digelontorkan minyak subsidi ini, sehingga bisa menekan harga. Nah, sementara di kita, itu dari bulan Juli sampai sekarang, itu naiknya sudah keterlaluan gitu. Dan kemudian ya, kita tahulah, ini kan oligarki ya Mas Hersu, permainan oligarki. Dan oligarki ini sebetulnya sudah mendapatkan kenikmatan banyak sekali lewat Omnibus Law. Ya, salah satunya adalah HGU ini kan lahan-lahan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit kan kebanyakan dari hak guna usaha, Mas Hersu. Nah, hak guna usaha ini lewat Omnibus Law itu dari 25 masa HGU-nya ya, dari 25 tahun kan sudah dinaikkan menjadi 35 tahun. Dan berdasarkan Omnibus Law sesudah 35 tahun bisa diperpanjang 25 tahun lagi. Dan sesudah 25 tahun, izinnya bisa diperbarui menjadi 35 tahun lagi. Jadi maksimal itu bisa menjadi 95 tahun. Bayangkan. Nah, yang ini masyarakat perlu tahu lagi Mas Hersu, itu HGU itu menurut Profesor Agus Pakpahan ya, ini salah satu pejabat kita di masa yang lalu, itu mengatakan bahwa HGU itu nilainya hanya sekitar 5%
dari NJOP. Jadi jadi dia tidak ada pembelian lahan gitu ya, harga tanah berapa itu tidak ada. Jadi hanya membayar BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah, itu hanya 5% dari NJOP. Nah sekarang bayangkan NJOP hutan di Kalimantan misalnya, atau di Sulawesi atau di Sumatera, atau sekarang bahkan kelapa sawit sudah mulai dibuka ya di Papua, itu hanya berapa Mas Hersu NJOP-nya? Ini 5% dari NJOP. Dan kemudian setelah dia membayarkan 5% dari NJOP, sertifikat atau izin HGU itu bisa diagunkan ke bank. Nah, itu dia. Nah, jadi benar-benar jadi luar biasa sekali. Dan kemudian diagunkan ke bank, dia mendapatkan nilai yang besar, kemudian jadi otomatis ya dia sebenarnya tidak ada modal sama sekali, hampir tidak ada modal sama sekali, gitu. Dan nah, kemudian nanti habis itu ngemplang utang, kayak BL kasusnya BLI gitu, dan begitu nggak bisa bayar, sebagian kabur ke luar negeri, kan gitu ya Mbak ya? Betul, itu yang terjadi. Belum lagi yang pembakaran hutan, dia membuka ladang itu dengan cara membakar, itu kan ada dendanya, dan dendanya cukup tinggi, bisa mencapai triliunan, dan ternyata itu ada kasus-kasus yang seharusnya dia membayar triliun dan kemudian hanya menjadi sekian miliar. Ini kan luar biasa sekali, dan sudah dengan kemudahan itu tadi, dia masih tidak mau menjual dengan harga yang membantu pemerintah lah. Sekarang ini kita lagi susah ya, dan kemudian sudah bertahun-tahun menjual CPO dengan nilai, dengan keuntungan yang besar begitu. Nah sekarang pemerintah ini kan membutuhkan bantuan mereka. Apa salahnya bantulah pemerintah? Kasihan sekali. Nah dengan kita mengatakan ini Mas Hersu, setidaknya kita membantu pemerintah lah dalam hal ini. Ya. Kan kita selalu membantu pemerintah dengan mengkritik pemerintah juga. Dengan mengkritik itu jangan dianggap kita ingin menjatuhkan pemerintah. Dengan mengkritik itu kita melakukan kontrol. Kan dalam sebuah negara demokrasi ada namanya check and balance gitu ya. Dan check and balance ini kan biasanya diperankan oleh kelompok oposisi. Kan gitu. Nah, ketika kelompok oposisi di luar pemerintahan itu, ketika oposisi di parlemen itu tidak berjalan, harusnya ada civil society, dan media itu kan termasuk dalam kelompok civil society, bahkan media disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi kan gitu. Tapi ketika kemudian ternyata pilar keempatnya juga dikuasai oleh para oligarki, kan ini kita mesti ngomong jujur, media-media masa konvensional itu yang dulu besar, tapi sekarang saya kira nggak besar lagi pengaruhnya ya, karena lebih besar pengaruhnya media sosial bahkan dibandingkan dengan media konvensional, itu mereka juga nggak bisa kita harapkan kan untuk melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah. Ya akhirnya kita yang melakukan itu, dan kemudian orang sering menyebut wah FNN ini medianya oposisi, padahal sebenarnya nggak dalam situasi normal pun media itu memang harus beroposisi kepada pemerintah. Apa tugasnya? Mengontrol supaya jalan pemerintahnya itu berjalan dengan baik, bukan menjatuhkan pemerintah. Iya Mas Hersu, ya kan? Itu betul. Kalau seandainya kita membaca komen-komen dari off the record, ya komen-komen dari pemirsa kita, itu dia menanyakan soal minyak goreng ini. Jadi mereka sudah menjerit gitu, dan tidak hanya 1-2, itu banyak sekali yang meminta agar kita membahas soal minyak goreng ini. Jadi tampaknya ini tidak hanya akan berhenti di sini ya, pemirsa. Jadi kita sama-sama kita akan melihat janji ini betul atau tidak. Katanya kita akan diguyur dengan 12 miliar liter, begitu kan? 1,2 miliar liter minyak goreng. Dari sekarang sampai ke bulan Juni dengan subsidi 3,6 triliun begitu dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, kita menantikan itu. Ya, ini ada exact time ya. Tadi sudah disebut dari sekarang sampai mulai bulan Juni gitu ya. Dari ada waktu tepat, soalnya ini saya khawatir, ini kan budaya kita ini, mayoritas kita walaupun bukan orang Jawa, pejabat-pejabat kita ini sudah menjadi, kulturnya udah berubah menjadi orang Jawa. Dan orang mesti memahami Mbak, kalau dalam kultur Jawa itu yang disebut seso atau beso atau besok, orang Jawa itu nyebutnya itu bukan berarti setelah hari ini. Seso itu, beso itu bukan berarti setelah hari ini, bisa entah kapan-kapan seso itu ya. Jangan-jangan itu yang terjadi. Oke, kita buktikan apakah ini memang exact time tadi yang seperti Anda sebut tadi dipenuhi, atau itu janji besok. Besok ya, pakai M Mas Hersu depannya. Besok kan bahasa Jawanya kan sesok gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kan menjadi besok. Nah, kalau ada pejabat ngomong besok, itu Anda jangan berharap bahwa besok itu hari setelah hari ini gitu. 1 hari setelah hari ini, besok itu masih bisa
entah kapan gitu. Oke, siap-siap terus mencadangkan dana yang lebih besar untuk pengeluaran Anda setiap hari, karena bukan hanya minyak yang naik, saya kira minyak goreng, bukan hanya minyak goreng, gas telur, LPG, gas LPG semua juga naik, dan kemudian walaupun katanya premium dan pertalite itu tidak jadi dihapus, nggak jadi dihapus ya oleh pemerintah gitu, oleh presiden. Tapi saya nggak tahu, karena saya bukan pengguna premium. Itu apakah sekarang sudah tersedia atau belum itu di pom bensin. Oke Mbak, kita mengakhiri perbincangan kita di awal pekan ini. Tetaplah selalu menjaga akal sehat, tetaplah berpikir konstruktif, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena bagaimanapun juga, ini kalau meminjam istilah dari almarhum Dr. Arif Munandar, bahwa Indonesia adalah milik gua, milik lu dan milik kita semua. Saya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.